Oke, kita mulai. Yang selanjutnya materi kita adalah tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik. Bisa Anda sudah buka buku paketnya halaman, Anda dapat halaman berapa tentang rumus kuadratik? Tinggal masukkan rumus saja dia. Kita lihat halaman 80. Halaman 80 di situ ada rumusnya. Jadi kalau pas lagi ujian, ingatnya rumus itu. Terserah kamu mau pakai yang mana. Untuk menentukan persamaan kuadrat itu ada 3 cara kemarin kan. Bisa difaktorkan. Yang kedua yang tadi barusan kita cari, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga itu adalah menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC kalau di buku. Di buku paket halaman 80 yang paling atas. Nah, itu rumusnya bisa Anda tulis di buku catatannya. Silakan ditulis dulu rumusnya. X12 X12 sama dengan negatif B kuadrat kalau sudah bikin 2 begini nampak nggak? Bikin 2 yang kayak tadi. Nih, nampak nggak? Terlalu kecil. Enggak terlalu besar. Nampak kok. Nanti sekolah Sani sudah nulis, kalau sudah bikin tulisannya seperti ini, nampak atau tidak? Nampak. Nampak, Za. Kecil ya? Enggak, kalau di laptop nampak. Oh, kalau di laptop iya, nampak. Maksudnya saudara yang memakai HP, anak saudara yang pakai HP, kelihatan atau enggak? Nampak, Za. Nampak, Za. Kelihatan. Nampak juga ya. Jadi dilahin ini biar lebih besar enaknya. Oke, kita lanjut. Tadi apa rumusnya sudah dicatat? Sudah ya. Sudah, Za. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik, yaitu X12 sama dengan negatif B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C pernya panjang ya. 2A dikali A. Oke. Saya hanya menuliskan contoh di sini. Rumusnya silakan Anda tulis di buku catatannya dari buku paket halaman 80 ya. Oke, kita contoh. Contohnya adalah masih sama soalnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan cara rumus kuadratik. Nah, cara rumus kuadratik. Soalnya adalah yang pertama, X kuadrat ditambah 6X dikurang 8 sama dengan 0. Pertama, kita harus mendaftarkan ABC-nya. Nah, ingat ya, nilai A itu berada di depan X kuadrat, B itu di depan X, sedangkan C yang sendirian. Nah, berarti ini A-nya berapa? Di depan ini ada angka berapa? 1. Iya, kalau tidak Ada, Za. 1 ya.
Kalau enggak B-nya ada, ada angka 1. B-nya 6, B-nya 6. 6, B-nya Negatif 8. 8. dan negatif 8. Delapan. Jangan lupa bawa tandanya ya. Ini karena positif, kecuali ditulis ini negatif 8 tuliskan. Kemudian masuk ke rumusnya, tadi sudah ditulis. X1, 2 sama dengan negatif B tambah kurang akarnya panjang ya. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Belum. Oke, X sama dengan negatif B. Berarti karena B-nya 6, maka letakkan negatifnya nih rumusnya. Terus letakkan apa? Yang nilai B-nya adalah 6. Nah, ditambah kurang nah, akar B kuadrat. Berarti nilai B-nya 6. 6 kuadrat. Dikurang 4. 4 kali kali 1 A-nya, A-nya 1, C-nya negatif 8. Kalau ada tanda negatif, kurungkan ya nak, biar jangan lari dia. Nanti dia kabur. Terus 2 dikali A-nya tadi bernilai 1. Nah, 1. sampai di sini ada pertanyaan. Ini aja kalau masukkan ini juga salah, nggak tahu saya lagi apa maunya anak kelas 9. Nah, kemudian lanjutkan. Yang di dalam akar kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, berarti Ada ya. mau ditanya. Apa? 4 itu dapat dari mana, Zah? 4 rumusnya tapi. Kan rumusnya udah ada 4. Ya, Zah, ya, Zah. Ya kan? Oke, negatif 6 tambah kurang akar. Nah, kita cari 6 kuadrat berapa hasilnya? 36. 36. Kemudian yang ini kita kalikan sekaligus, jangan satu-satu. Biar jangan ragu. Negatif, di sini ada negatif kan? Di sini juga ada negatif. Maka negatif kalau dikalikan dengan negatif hasilnya apa? Positif. 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 Nah, 4 dikali 1. 4 4 kali 8. 32. 32. Per 2 kali 1. 2. Wah, Dua. di sini paham? Paham. Oke, lanjut. Sama dengan negatif 6 tetap masih yang di dalam akar kita kerjakan. 36 tambah 32. 68. 68 per 2. 2. Oke, adakah akar 68? Ada. Adalah. Akar 68 pasti ada. 4, Zah, enggak? 9. Berpatokan selalu aja. Dibilang akar 68. Ada kali-kali kembar hasilnya 68? Enggak. Enggak. Berarti otomatis kita carinya pakai apa? Faktor. Pohon faktor. Iya, pakai pohon faktor. Nih, sudah bikin 68. Nah, bagi berapa pertama? 2. 2. Dapatnya berapa? 4. 4. 4. Oke, bagi 2 lagi dapatnya berapa? Dapatnya 16. Hah? 17. 17. 17 masih bisa dibagi? Enggak. Enggak, berarti kalau dia apa sendirian ini berdua. Berarti hasil dari akar 68 itu berapa? Kalau berdua letakkan dia di luar sendirian. Kalau dia yang sendirian dimasukkan ke dalam akar. Nah, pada pelajaran kita yang pertama kali nih loh. Berarti 2 akar 17, akar 68. Baru kita tulis di sini. Sama dengan, ingat ya, sama dengan tuh urutkan sampai ke bawah ya nak ya. Ke bawah gitu. Jangan sampai ke samping ini. Sama tambahin panjang kali. Turunkan ke bawah biar dia lebih rapi. Negatif 6 ditambah kurang akar 68 tadi berapa? 2 12 per 2. Oke, setelah sampai di sini. Nah, ini lihat ini ya. Mau langsung ini boleh, mau dibagi dulu juga boleh. Pilih yang mana? Dibagi aja, Zah. Bagi dulu. Paham dulu nggak kalau dibagi? Ingat ya, kalau dibagi jangan separuh-separuh ya.
Ini kalau kayak gini, ini dibagi 6 bagi 2 berapa hasilnya? 2 bagi 2 berapa hasilnya gitu. Semuanya dibagi. Jangan ini aja dibagi, yang ini enggak. Kedua-duanya dibagi. Negatif 6 bagi 2 berapa? Negatif 3. Ya, sama dengan negatif 3. Oke. Ini tambah kurang tetap. 2 dibagi 2. 1. Ya, 1 nggak perlu ditulis. Langsung saja tulis akar 17. Nah, dari sini paham? Paham. Paham. Paham dah. Kemudian baru kita pisahkan karena dia tadi rumusnya X12, berarti kita pisahkan X1-nya dulu, baru X2-nya kan? X2. Maka ini negatif 3 ambil yang positif akar 17, sedangkan yang X2-nya negatif 3 ambil yang kurang akar 17. Nah, bisa disederhanakan? Bisa kita selesaikan ini nih? Bisa kita jumlahkan ya? Bisa, Zah. Bisa berapa negatif 3 tambah akar 17? Apa? Mana pula bisa? Kalau dia bilang berkoma baru, kalau dia pakai akar, ya udah sampai sini aja. Selesai. Itu aja. Ya, sampai di situ aja. Berarti negatif 3 ditambah akar 17 X1-nya, yang X2-nya negatif 3 dikurang akar 17. Nah, ini hasilnya nih. Nah, pilih saja lah yang mana mau kamu menentukan akar persamaan kuadrat itu boleh dengan cara apa saja. Tapi kalau dia sudah bentuknya akar seperti ini, berarti dia nanti tidak bisa difaktorkan. Ya, kalau yang kayak gini, dia tidak bisa difaktorkan. Cobalah. Kemarin, di sini ya, soalnya ini X kuadrat ditambah 6X kurang 8. Berarti jika dikalikan hasilnya negatif 8, jika ditambahkan hasilnya 6 gitu kan? Ada perkaliannya? Enggak kan? Anggap yang kali-kali 8 aja, 1 kali 8 dengan 2 kali 4, ya kan? Kalau ditambahin 1 tambah 8 ini hasilnya 9. 2 dengan 4 nih 6. Taruh negatifnya di mana? Nggak tahu kan? Kalau bikinnya negatifnya di sini, atau di sini negatifnya 2 kali 4, boleh negatif 8. Berarti kalau 4 kurang 2 kan enggak 6 hasilnya. Berarti dia tidak bisa difaktorkan. Berarti dia hanya bisa dengan cara rumus kuadratik dan melengkapi kuadrat sempurna. Itu dia. Paham ya? Paham. Nah, Paham, di atas Zah. silakan. Hah? Udah. Mau di atas silakan. Kita masuk contoh yang kedua. Bentar, Zah. Ya, sudah nunggu aja kok. Oke, besok untuk pengumumannya, Ustazah tidak akan membagi pengumuman lewat WA. Ustazah akan adakan Zoom besok juga hari Kamis dan Jumat. Tetap dalam gabung seperti ini. Ustazah sudah minta jam Ustadz Andi, berarti kalau kelas 91-nya belajar matematika, 92-nya belajar PJOK kan? Berarti lah belajar matematika juga hari Kamis. Yang hari Jumat, yang 92-nya belajar matematika, yang 91-nya PJOK, berarti belajar matematika juga. Kenapa? Karena materi kita untuk PTS minggu depan, kamu pas tatap muka itu materinya sampai persamaan kuadrat ini. Semuanya sampai akhir persamaan kuadrat. Makanya 2 hari besok berturut-turut masih pakai Zoom. Jadi siapkan paket yang banyak. Kalau kamu menyediakan paket yang banyak, tidak akan sia-sia. Kenapa susah bilang tidak sia-sia? Nah, nanti nilai kamu juga bagus. Ikut Zoom ada nilai bonus. Yang nonton YouTube nggak ada nilai bonusnya, susah nggak tahu siapa yang nonton soalnya. Jadi orang yang ikut Zoom Zah, saja. ke bawah kan lagi, Zah. Oke, ke bawah lagi. Nah, PTS hari apa? Kelas 9, 91? Matematika kelas 91 hari apa? Ingat? Coba tatap muka.
adalah 91 di hari Rabu, sedangkan 92 hari Selasa. 92 PTS-nya hari Selasa, hari 91 hari Rabu. Soal 20. Pelajarannya dari kita pertama belajar. Apa bab pertama kita belajar? Masih ingat? Masih ingat? Bab pertama kita belajar tentang Perpangkatan. Bilangan bentuk akar. perpangkatan. dia bilang Perpangkatan dan bentuk akar. dia perpangkatan dan bentuk akar. Akar dan bentuk akar boleh. Akar dan bentuk pangkat balik. Pangkat dan bentuk akar boleh. Kemudian masuk ke persamaan kuadrat. Sampai nanti kita menentukan persamaan kuadrat baru. Makanya besok hari Kamis dan Jumat tetap Zoom, akan saya kasih linknya. Oke, sudah siap? Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Contoh 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 30 sama dengan 0. Sama kita apain tadi? A-nya Ya, A-nya 2. B-nya negatif 7, C-nya negatif 30. Ya, negatif 30. Kemudian masukkan ke rumusnya apa tadi? X1, 2. Sama dengan apa rumusnya? Negatif B Tambah kurang kurang akar Kuadrat. dikurang 4 per 2 masukkan angkanya. negatif dalam kurung negatif 7. Iya, negatif dalam kurung negatif 7 karena B-nya negatif 7, makanya dia dikurungkan. Tambah kurang akar. Karena B-nya ini negatif 7, maka dikurungkan juga kuadrat. Kurang 4 kali 2 kali B-nya. dalam kurung negatif 30. Iya, dalam kurung negatif 30 Oh. per 2 kali dikali 2. Oke, lanjut. Negatif bertemu negatif. Positif berarti 7. Tambah kurang akar. Ini berapa? Negatif 7 dipangkatkan 2. 49. Negatif bertemu apa kali negatif? positif 4 kali 2. 8. 8 kali 3. 24. Tambah nolnya 1. 240 per 4. Oke, sama dengan 7 tambah kurang akar. 49 tambah 240. 289 Iya, 289 per 4 4. Oke. Selesaikan dulu akarnya. Berapa akar 289? Kali-kali kembar hasilnya 289. Mau ngapal kali-kali kembar sih, saya suruh kemarin loh. Hafal kali-kali kembar minimal sampai 50. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 11 kali 11, 12 kali 12, 25 kali 25. Nggak ada yang apa. 5 kali 5 Dapat 29. 17. Coba lah kalikan 17 kali 17. Ya, Ya, 17. 17 per 4. Nah, udah sampai sini kan nggak bisa disederhanakan nih. Baru kita pisahkan. Kita tulis di sini aja ya. X1. Berarti 7 ditambah 17 per 4. Berapa diselesaikan? 7 tambah 17. 24 24 bagi 4. 8. Hah? 24 bagi 4. 6. 6. 6. Rapi nih. X2 sama dengan 7
kurang 17 per 4. Berapa 7 kurang 17? 10 per 4. 10 atau negatif 10? Negatif. Negatif. Negatif 10. Per 4. Sama dengan Negatif Negatif 5 per 2. ya negatif 5 per 2. Oke, paham? Paham. Nah, berarti ada 2 X1-nya ini 6, X2-nya negatif 5 per 2. Ingat ya, Nak, ketika ada persamaan kuadrat, walaupun bentuknya apa, dicari pun dengan cara memfaktorkan kalau dia bisa difaktorkan. Melengkapi kuadrat sempurna, rumus kuadratik, pasti hasilnya akan sama. Nah, hasilnya pasti akan sama. Nah, akarnya nih pasti sama di belakangnya. Kemarin ada sudah kasih latihan waktu kita di kelas kan, ada yang mendapatkan kalau dengan pemfaktoran beda hasil akarnya. Dengan melengkapi kuadrat sempurna beda lagi hasilnya. Berarti kamu salah mengerjakannya. Dia walaupun pakai cara apapun, melengkapi kuadrat sempurna, pemfaktoran, rumus kuadratik, pasti akar-akarnya nih pasti sama hasilnya. Tidak akan pernah berubah. Kecuali dia tidak bisa difaktorkan. Kalau dia tidak bisa difaktorkan berarti hanya bisa melengkapi kuadrat sempurna dengan rumus kuadratik. Itu pun juga akan sama hasilnya. Paham ya? Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, oke. Bisa sudah kasih tugas nanti dikumpulkan pas tatap muka. Ini B ya. Kalau nggak ngumpul Zah. Kalau nggak ngumpul ya udah nggak apa-apa. Sudah sekarang nih senang urusan sama saudara, nggak ngumpul nggak apa-apa. Nggak Zah, ngumpulnya hari ke depan gitu Zah. Kenapa hari ke depannya pula dikumpulkan? Zah. Oi. Minggu kemarin kan Reza nggak masuk kan, Zah. Jadi kata teman-teman kelas ada tugas. Tapi apa tugasnya apa? Iya Zah, Raf juga nggak masuk Zah. Tugas yang mana nih? Tugas di kelas. Minggu lalu. Iya, di kelas, Zah. Kalau tugas Minggu di kelas lalu, Zah. ada pakai apa? Nggak pakai apa namanya saya bilang. Kalau nggak datang ya udah nggak usah ngumpulkan. Kecuali yang kayak karena kamu hari itu kan misalnya sakit, masa sudah paksakan kamu lagi sakit ngerjakan? Enggak sakit, Zah. Nggak sakit Kemarin Zah, tuh ada lomba. Kami, iya. Oh lomba, kalau lomba baru boleh. Kalau sakit nggak usah. Lomba wajib. Kamu datang ke sekolah kan? Iya. Nah ya, nggak apa-apa. Kumpulkan. Tapi itu Zah, masalahnya nggak tahu, Zah. Tapi kami nanya ke Yes. satu Ya, silakan ditanya lah. Kau sudah ada di sekolah, tinggal tanya aja lagi kok. Kakak itu. Yang penting dikumpulkan kan Zah. Ya, yang penting ngumpulkan. Kalau yang teman-teman yang ikut lomba, sudah kasih dispensasi, boleh mengumpulkannya setelah dari kegiatan dia ikut lomba ya. Tapi bagi anak-anak saudara yang tidak ikut lomba, saudara tidak menerima alasan apapun. Kalau sakit ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikumpulkan. Tapi kalau alfa, nah itu dah tuh. Berarti sengaja kan nggak hadir karena takut belajar matematika. Oke. Kalau pokoknya kalau sama saudara tuh senang aja. Kalau nggak mengumpulkan tugas ya biasa. Hukuman seperti yang sudah lakukan waktu kamu kelas 7, yang pernah belajar sama saudara kelas 7, tahu dia. Masih sama peraturannya. Oke, ada pertanyaan enggak kan? Kalau enggak, KM berapa Zah? KKM kamu 77. KKM kelas 9 77. Oh, turun, Zah. Turun? Nggak 80 Zah. Enggak ah. Bagus, Zah. 7. Ya, 77. Malah sudah kalau yang KKM terlalu tinggi. Lebih bagus 80 lah. Enggak lah. Tergantung. Kan mencari KKM itu kan ada rumusnya. Kalau kamu aja tidak kamu tidak mengerti, masa tinggi-tinggi KKM-nya kan nggak mungkin. Makanya dijadikan 77. Ini aja ya, Zoom aja kalau 91, anak usaha sendirinya sedikit. Tengoklah di grup WA kita 91 ya nak ya. Sudah kamu lihat kan? Udah keluar hidung yang berasap, muka yang merah, sama setannya sekali udah keluar saudara.
Nanti Ustazah kirim ini lewat ya YouTube ya. Silakan bagi Anda Ustazah yang tidak ikut belajar bisa nengok YouTube. Yang udah ikut belajar juga kalau lupa boleh lihat YouTube-nya kembali. Nanti Ustazah kasih link lihat grup WA. Jadi ya, kalau ada pengumuman Ustazah ngasih pengumumannya kayak gini aja. Tidak pernah lihat WA. Ada PR enggak? Ustazah bilang di situ ada PR. Kalau dia nonton YouTube berarti dia tahu ada PR. Kalau dia ikut Zoom tahu dia ada PR. Berarti kalau tidak kedua-duanya berarti nggak tahu dia ada PR. Oke, sudah ya? Ya, Za. Ya, oke. Tugasnya, silakan Ananda lihat halaman. Nah, kerjakannya di buku latihan ya, Nak. Kalau kemarin kan kertas 2 lembar sudah suruh di kelas. Untuk yang pertemuan selanjutnya nih, bukunya tersendiri buku latihannya. Yang tipis saja, tidak perlu tebal-tebal. Buku baru ya, nggak ada yang dipakai buku yang lama-lama tuh. Yang lama boleh dipakai buku catatan, tapi kalau buku latihan dan PR digabungkan itu bukunya wajib yang baru. Ya, kerjakan halaman 81. Ya, nomor 4D. 4B. D. 4D apa? Karena huruf D nama Dafa, jadi mudah bilangnya. Halaman 81, nomor 4D. Dafa. M, Za. Dafa. M. Ya, pokoknya nama panggilannya Dafa. Oke, kerjakan sesuai dengan perintahnya. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan 3 cara yang telah kalian pelajari. Ya, berarti kalau tidak ngumpul besok pas pertemuan kita pas PTS, latihan yang nggak dikumpul berarti dia nggak ikut Zoom dan tidak ikut YouTube. Dia ikut juga Zoom dan nengok YouTube nggak juga dikerjakan, nggak tahu lagi apa maunya. Lebih baik nggak usah sekolah lagi nak. Nggak mau Langsung ngumpulnya setelah lomba ya, Za. Apa? Ngumpulnya setelah lomba. Oh Za. ya, kalau yang LCC ya setelah lomba. Ustaz tadi sudah bilang sama saya, anak yang LCC ngumpulnya setelah lomba. Pokok ingat aja PR-nya itu, ya. Ditandai aja dulu, nanti aja dikerjakannya. Ya, Za. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Za. Tidak, oke. Kalau tidak, bisa kita akhiri pembelajaran kita. Sebelum itu saya mau absen dulu. Oke, yang 91 dulu ya. Ebel, masih ada Ebel? Hadir, Za. Hadir. Kaiza, Hadir, Za. Hilang. Dua. Hadir. Hilang. Dafa, Hadir, Za. Rachel, Paham nggak sih itu, Za? Rachel. Nggak ada. Sabita. Hadir, Za. Yang ini hadir Zani Sabita kan? Iya. Oke, Sabita. Ada lagi kelas 91 yang belum sudah panggil? Alif, Za. Oh ya, Alif. Alif baru masuk yang kedua ya, baru bangun ya, Alif? Ya. Oh, yang pertama tadi nggak ikut. Oke, Andika Rahman. Za. Oke, Aceh. Farul Febrian. Farul Febrian. Ada Fahmi Syahwa. Fahmi Syahwa. Hadir, Za. Jerry Marcelino. Bisa. Jerry. Nggak ada Jerry. Latifatul Husni. Jerry nggak ada kan? Lova. Hadir, Za. Jerry satu tadi masuk, Za. Ada namanya tapi dia nggak ngomong. Berarti nggak ada dong. Soalnya wajahnya aja nggak nampak. Jerry. Nggak ada juga. Sudahlah. Lova. Hadir, Za. Kan kayak gitu kan ada orangnya berarti kan. Bihaki. Ya. Ocha. Hadir, Za. Tapi. Nama
nampak mukanya dah. Riada Suci. Ada Lagi juga. baca bang. Siva Nazila. Sorry, isikan aja ya bang. Tuan Adi Manaf. Adirza. Dah. Windy. Adirza. Yumaisa. Adirza. Oke, ada yang belum dipanggil? Kelas 92. 2 kali zoomnya. Iya, 2 kali zoomnya memang. Nggak ada lagi? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat PR-nya dikumpul pas kita tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok masih Zoom. Ya, Zah. Ya,